Kalau ini 3 hal ini menurut gue yang paling utama, cinta, harta, dan tahta adalah harta. Dengan sangat gamblangnya gue akan ngomong harta. Harta, men, harta. Jodoh itu adalah orang yang tepat di waktu yang tepat. You need to be happy. You need to be happy menurut gue. Dalam artian Debbie Taman. Dia ceritain, kalau gue sih udah tahu banget tentang lu ya, tapi beberapa netizen nggak tahu kenapa namanya Debbie Taman. nama gue, kenapa nama gue Debbie Taman ya? Oke, gue cerita ya soal kenapa nama gue Debbie Taman. So, seperti yang kalian tahu gitu ya, mata gue kan belok gitu ya, alias gue tuh Chinese. So, keluarga gue itu karena udah tua-tua gitu ya, maksudnya zaman dulu tuh sempet ngalamin yang nggak boleh pakai nama Chinese gitu. Bokap sih mungkin lahir masih pakai nama Chinese, gue nggak ada. Nah, tapi keluarga dari bokap itu memang semua masih pakai nama Chinese. Nah, waktu harus ganti nama, nah keluarga bokap itu paman gue yang paling gede, dia yang bikin karena dia head of the family lah gitu ya. Dia harus bikin nama keluarga apa ya, surname-nya. Terus dia mikir karena nama keluarga gue itu Tan. Nah akhirnya dia mikir yang berbau T aja ya. Jadi dia bikin Ta. Nah Ta itu kalau di Chinese itu bahasa Mandarin itu, gue nggak bisa bahasa Mandarin actually ya. Itu Ta itu besar dan Man itu berjiwa. Jadi taman itu berjiwa besar. Jadi itulah sebetulnya harapannya adalah supaya all the family berjiwa besar. Tapi nama taman gue tuh sebenarnya nggak ada di cuman surname aja, tapi nggak ada di akte kan, lu tahu ada datanya. Jadi itu marga lah ya, keluarga. Marga, yes. Debbie ini 2 bersaudara kan ya, cuma masih Koko, masih Mama, sama lu ya. Sekarang tinggal Mama. Yes. Gimana rasanya ditinggal Papa? Karena gue tahu Debbie ini deket banget sama bokapnya, deket banget gitu. Iya betul. Ditinggal bokap itu is like kehilangan tujuan hidup. Lebay sih gue, tapi nggak benar. Gue kehilangan tujuan hidup gue. Jadi kayak sesudah papa nggak ada itu, gue nggak tahu harus ngapain. Actually kan tadinya kalau gue kerja tujuannya bokap. Sebenarnya bukannya gue nggak sayang nyokap, tapi memang gue sangat sayang banget bokap. Jadi gue benar-benar pengennya semua gitu buat bokap. Nah kalau sekarang kayak apa yang gue kerjain, bokap udah nggak ada apa ya gitu. I don't have a kids gitu kan. Jadi lu menata hidup lu lagi lah. Jadi ya. gitu. Lu kan lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Berarti dari kecil banget di Bandung dong. SD, SMP, SMA. Iya. Di Bandung. Kuliah Bandung. SD-nya di mana? Nah, jadi SD, SMP, SMA sama semua. Natrition namanya, tapi sekolahnya udah nggak ada guys. Jadi satu yayasan itu udah nggak ada, namanya ganti. Dan SMA juga nggak ada? Nggak ada, karena SD, SMP, SMA, SMP itu gue sempat pindah dari SD-nya Natrition, SMP-nya ke sekolah Rehoboth, terus pindah lagi. Berarti waktu itu sempat kuliah di Maranatha jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Terus sekarang jadi manajemen ya? Manajemen, lulus manajemen. Kerja di PR udah 7 tahun. Ya, More than 10 years. Oh iya. So Debbie, sebenarnya gua nggak tahu nih apa yang disiapin konten kreator gua cuma dikasih tahu bahwa ada konsep, yaitu kita harus ngambil ini, ya nggak sih? Kita harus ngambil ini dan kita jawab berdua, dan nantinya ada game yang pertanyaannya cepat harus kita jawab. Aku ya ngambil ya. Okay. Next nanti kamu ya. Hal gila apa yang pernah dilakukan ketika traveling? Jadi kita lumayan sering ya traveling bareng. Yes. Terus yang pernah gila yang pernah gue inget itu pas di Phuket, ya kan? Terus gue dari bar ke bar itu satu malam itu. Bang Larut. Jadi satu malam tuh ya udah gitu, karena jalanan itu full sama bar gitu. Jadi kayak kita tuh kayak 10 menit di bar ini, 1 jam di bar ini, 1 jam di bar ini, terus dan besoknya begitu lagi, bar kayak baru big. Ya, 3 malam itu kita hidupnya di bar ya nggak sih? Iya. Actually all the trips always bar karena gua sama Rera itu benar-benar gila party sebetulnya. Gila party, dan mungkin kalau yang gila minum gue doang sih, ya dia masih kontrol gitu. Terus tergila menurut gua adalah waktu kita selain ke Phuket itu adalah waktu yang ke Bali. Terus udah gitu
yang berdua doang kayaknya ya. Hmm. Yang kita naik motor sampai ke kita keliling-keliling itu sampai Canggut, tapi kita nggak tahu jalan gitu, kayaknya itu juga lumayan. Iya. Jadi Iya. pernah kita backpackeran di Bali, Backpackeran. terus si Adebi yang Kita nyetir bawa motor. sih dia. Cina gue. Terus udah gitu gue surprise banget, dia dapat hotel yang 200.000. Terus pakai motor, ya itu juga lumayan Itu crazy cheap ya. banget ya. Cheap banget gitu, balik-balik ya ampun kita nominalnya cuma segini gitu. So you take it then. Apa saja yang sudah kalian lakukan sewaktu traveling selain menggoda cowok? Jadi ya, apa saja yang kalian lakukan sewaktu traveling selain menggoda cowok? Edan emangnya Gua yang untungnya Clara itu bisa ngikutin banget adalah soal food, karena buat gua dibandingkan menggoda cowok, it's better cari makan sebanyak-banyaknya dan seenak-enaknya. Dan actually I'm quite good about that, dan Rere itu tipenya oke-oke aja ngikut soal makan. That's actually gue suka traveling ya, kita bukan traveling tuh nggak niat godain cowok gitu, yang ada cowok godain kita ya. itu salah. Tapi memang kita suka traveling, suka hal-hal baru, terus kayaknya kita malah mikir-mikir nyobain ini yuk, dan untungnya gue memang match bareng. Kayak Debbie doyan makan ya gue ngikutin aja gitu, gue bukan orang yang rewel. Kayak misalnya gue juga bukan tipikal yang beberapa syarat yes, kayak misalnya gue nggak bisa pakai backpack, gue nggak bisa hal-hal yang ya kotor gitu, tapi ya so far kita match ya. Apa mimpi terbesar kalian dalam hidup? Mimpi terbesar gue dalam hidup adalah hidup dengan sesuai apa yang gue mau. Terus udah gitu adalah hidup yang cukup gitu, maksudnya tapi gue pengennya cukup, maksudnya gue pengen traveling cukup, pengen makan cukup, pengen beli mobil cukup. Ya mobil nggak usah lah pakai Lamborghini, tapi ya yang penting ada mobil. Ya ada gitu. Yes. Mimpi terbesar gua saat ini ya gue pengen hidup buat Sansa aja kali ya. Tapi ya bijaksananya ya gue pengen hidup dan sehat, membesarkan anak gue gitu. Terus di pantai sama Debbie nungguin anak gue pulang dari Jerman ya nggak sih Debbie? Ya, ntar gue siapin ya. Iya siap. Cinta, harta, tahta. Menurut kalian mana yang harus didahulukan pada pria? Kalau ini 3 hal ini menurut gua yang paling utama, cinta, harta, dan tahta adalah harta. Kalau buat gua harta. Dengan sangat gamblangnya gua akan ngomong harta. Harta men, harta. Cinta nuturin. Lu mau cinta-cintaan, terus lu punya harta, lu gak bisa makan. Tahta, gak penting kalau lu punya harta, tahta itu bisa lu beli. Kalau dia kan Pecinta. cinta. Jadi Debbie itu pasti mendulukan harta, gue akan mendulukan cinta. Yes. Ya nggak sih? Betul sekali. Jadi kita saling tahu nih kayak gini-gini. Pengalaman terburuk apa yang pernah terjadi dalam percintaan? Jujur lupa ya. Serius. Banyak voice-an. Bukan masalah banyak pisan. Jadi karena aku itu tipenya easy going gitu. Easy going means yang sudah terjadi yang dulu benar-benar lupa. Tapi mungkin gue pernah ngalamin dulu. Gue jalan terus kita bangkrut gitu. Ya, I know the story. Kita bangkrut terus akhirnya gue jadi ikut terlilit hutang. Nah itu maksudnya itu suatu hal yang mungkin merubah gue cukup banyak di usia gue 30 something ini, karena ketika di usia awal 20-an pernah bangkrut bareng, terus terlilit hutang yang kasarnya ya mungkin itu yang membuat paradigma gue harta itu paling utama gitu. Tapi kalau yang lain-lain menyakitkan, seriously ini mah bukan karena apa, lupa, benar-benar lupa. Karena nggak pakai hati soalnya. Bukan nggak pakai hati ya, gue pakai hati waktu jalanin, tapi ya easy going ya gitu lah. And you? Gimana Deb ceritainnya? Pengalaman yang terburuk yang pernah terjadi dalam percintaan? Enggak lah menurut gue semua jadi baik-baik aja ya. Kalaupun itu menyakitkan pada akhirnya ya ada new story yang indah, jadi ya udah gitu. Ada cerita menarik apa di balik traveling kalian? Gue punya satu cerita. Mungkin ini yang bikin juga hubungan gue sama Rere bisa panjang lah ya, maksudnya walaupun di balik kesibukan dan lain-lain. Nah, jadi waktu dulu at our first traveling ya, kita pergi ke Bali kalau nggak salah waktu itu. Nah, kita pergi ke Bali, itu pertama kali kita pergi berdua, terus kita nyewa hotel yang sama, terus begitu. Terus karena kita kan pergi bareng, terus belum pernah pergi bareng, gue nggak tahu dong kebiasaan dia kayak apa. Nah, terus hari pertama udah berlalu nih,
Terus kita kan di kamar, dingin ya, actually gue nggak tahan dingin anaknya. Nah gue tuh nggak tahan dingin, terus udah gitu gue ngomong sama si Rere, boleh nggak sih? Karena kan kita di kamar, kita di Bali gitu loh, gue pergi ke Bali. Lu bayangin ya, kita di Bali, terus panas dong gitu kan. Terus karena AC nyala, gue bilang, Re boleh nggak sih kalau AC-nya gue matiin? Terus Rere bilang, oh boleh, sebenarnya gue juga kedinginan. Oh iya, gue bilang, lu tau gak ya, gue tuh gak suka, gue juga sebenarnya dari kemarin malam gak kuat, gue tidur tuh kedinginan, sampai gue pakai hoodie gitu. Cuman kan gue pikir gue malu ya kalau gue ngomong gue di Bali, gue harus matiin AC gitu. Terus kata dia, sama benar, ya saya juga sama, kan AC juga gak tahan pakai AC katanya. Jadi kita berdua itu hari pertama kedinginan, bertahan dengan dingin karena kita gengsi gitu. Padahal dua-duanya gak suka AC. Nah itu. Jadi sama-sama nggak suka AC, di hari pertama sama-sama gengsi, dipikirnya Debbie tidur biasa pakai AC, gue biasa tidur pakai AC, padahal kita enggak gitu. Cerita menarik apa di balik traveling kalian? Ya ceritanya banyak ya, banyak banget ya. Salah satunya every trip has their own story. Iya, salah satunya itu yang kalau kita berdua, terus yang lainnya ya banyak banget. Sifat apa yang tidak paling kalian sukai dari teman sebelah kalian ini? Tahu ini. Ngomel, penggerunda. Tapi tetap dilakuin ya. Tetap dilakuin. Jadi gue awal-awal gue polite ya sama si Debbie ini. Jadi kalau dia ngomel ya gue masih tanggapin dan bla bla bla. Jadi kalau sekarang gue udah tahu karakter dia suka ngomel, penggerunda, jadi gue diem aja, dan bahkan gue notabene gue lebih cuek gitu. Nggak peduli gitu. Nggak peduli gitu. Jadi kadang-kadang dia makanannya begini ya bla bla bla, tapi terus aja sampai habis makanannya. Terus udah gitu kadang-kadang dia ngebundel hal-hal yang menurut gue ya sudah itu udah dilakuin, dan lu minum dan lu makan dan lu bahkan enjoy it, tapi dia akan mengulang-ulang itu berkali-kali gitu ya. Tapi it's fine. Nah kalau Rere itu is very easy angry easily. Jadi kalau dia ada sesuatu yang dia nggak suka, dia tuh bisa langsung marah. Tiba-tiba dia marah, meledak gitu. Memang tipenya begitu. Ya kalau pertama-tama gue belain, dia marah sama gue. Lu juga jangan gini. Pas terakhir, kalau dia udah marah-marah, ya gue ngeloyor aja pakai. Itu. Mantan mana yang paling berkesan untuk kalian? Jadi ada satu orang yang gue emang almost married. Dia temen kuliah, dia satu angkatan waktu kuliah, bolehlah dia sebut. Jadi gue kuliah di Widyatama, dia kuliah di ITENAS, dia anak teknik ya, elektro. Pacaran hampir 5 tahun, putus nyambung sampai orang tuanya, bla bla bla, semuanya, QQ-nya semua udah pada tahu gue. Cuman akhirnya ya nggak berjodoh, ya kita akhirnya ya sudah jalan masing-masing. Tapi so far sampai hari ini dia masih belum married, deh. Keluarganya masih saling kontak, misalnya Merry Christmas, bla 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 gitu. Udah. Tapi ini bener deh, kalau pertanyaan ini a bit tricky, tapi dia semuanya berkesan. Bukan mau jawab ya, semua berkesan. Jadi pertanyaannya, sudah berapa lama pertemanan dan bagaimana ceritanya? Nah, ini dari sisi gue dulu ya. Gue ya. Ceritanya, pertemanan gue sama Rere itu kayak gini. Gue kenal Rere itu di bar. Jadi gue tuh dulu waktu umur 20 something, 25 kali ya waktu itu ya, 25-an kali ya. Gue suka nongkrong di OJ Om John. Waktu itu lagi keluar sama my ex boyfriend. Dan ternyata mantan. Jadi gue berteman dulu sama ex boyfriend dia. Karena berteman, terus mantan cowok gue tuh nyapa sama dia gitu, terus udah gitu ngobrol-ngobrol, gue nanya, tolong kenalin gue sama itu cewek, karena I think I need friends, I need girlfriend, ngerti nggak? Terus udah gitu akhirnya gue kenalan sama dia, gue tukeran nomor telepon hari itu juga ya, dan sejak itulah kita hangout bareng ya. Oke, sama lah kurang lebih ceritanya. Gue kenal dia emang di bar sama mantan dia, dan akhirnya kita jadi teman baik. Suka yang lebih tua atau yang lebih muda? Kalau Debbie lebih tua, tapi kalau gua bukan usia ya, gua punya tipe yang bukan dari usia kalau gua, tapi ngobrol sama guanya harus lebih nyambung dan pengusaha harus. Yang lebih tua ya, lebih tua lebih baik, tapi jangan tua-tua amat ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah games tunjuk cepat. Yang pertama, yang lebih cerewet. Yang make upnya suka tebal. Yang lebih genit.
Bingung ya, genit apa dulu nih? Ya oke lah gue lah. Genit apa ya coba? Oke. Yang sering ngamuk-ngamuk? Dia. Yang lebih kuat minum? Yang lebih nakal? Gua. Gue juga. Debot Sam. Yang jago masak? Gue. Yang suka molor? Iya. Ya gua bangun. Yang lebih keras kepala? Dia. Suka spending barang-barang branded? Dia. Yang lebih sensitif? Dia. Suka nyanyi keras-keras? Nggak tahu. Soalnya kita suara gua jelek jelek. semua. Kita nggak suka nyanyi. Yang suka memotivasi? Ya, gua rasa dua-duanya kasih motivasi yang Gue berbeda. lebih banyak. Gua juga Oh, ya, banyak. oke. Yang lebih pintar? Gua rasa beda in different pace ya. Mereka punya keahlian masing-masing. Yang lebih nggak kekontrol kalau dugem? Gue sih. Benar, itu dia. Yang temen cowoknya lebih banyak? Dia. Yang bangun lebih pagi? Kadang-kadang lu juga ya. Kalau lagi kerja. Yang mantannya lebih banyak? Gue. Tapi ada yang kasih tahu. Lu kan lama-lama, Jen. Oh iya. Bener dia. Gue juga lama-lama sih, cuman gue lebih kontennya Iya. aja. Kan kamu Banyak, gimana sih? bener. Sok ngaku-laku lu. Soalnya kan gue masih bertambah sampai sekarang. Kalau lu kan enggak. Oke. Yang berantakan? Gue. Terus yang suka ngoleksi barang pemberian mantan? Ya iyalah, Ya, kalau terus berharga mah pasti gimana? di Kasihnya koleksi, mobil, ngapain masa dibuang? gue buang. Ini gue pakai nih sekarang berlian. Udah gitu. Udah, gitu doang lagi. Udah habis lu. Dep, next traveling kita mau kemana? Kayaknya Bali atau Singapura ya? Why not Vietnam? I know why you asked it. It's cancel, it's cancel. Because of this. Covid ini bikin suatu perubahan besar sebetulnya. Perubahan bukan cuman pola hidup tapi juga gue tuh jadi banyak renung banget gitu loh, Rek. And I think nanti I tell you abis ini I have some plan gitu yang kayaknya benar-benar ya change. Kita berteman udah 8 tahun, pasti kan penasaran nih banyak orang-orang yang pernah nggak sih kita berantem? Pernah ya? Oh sering. Terus udah gitu diem-dieman juga pernah Sering. gitu kan. Tapi ya apa yang bikin kita balik lagi kira-kira? Kalau gue sih jujur ya, maksudnya gini, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kan tentunya kalau kita harus melihat kelebihannya ya. So I think maksudnya gue sih selama ini gue ngeliat kalau misalkan lu tuh adalah orang yang visioner ya. Seorang Rere itu kelebihannya ada dia visioner, terlepas dari misalkan easily angry atau apa tapi dia tuh visioner dan tipe yang step by step dia udah jelas gitu apa yang akan dilakukan. Jadi buat gua yang orangnya Messi gitu ya, terus kayak gitu yang kalau tanda kutip gue tuh jack of all trades master of none, semua gue pegang, jadi nggak fokus. Tipe kayak Rere itu mungkin lebih cocok untuk nge-guide gue kadang-kadang gue harus ngapain gitu loh. And then di luar itu namanya ribut pasti ada lah ya. Berarti kalau gue ribut sama lu berarti gue lebih dekat kan. Berarti kalau gue cuma temenan biasa gak ribut juga kan, sebetulnya seperti itu. Ributnya bukan ribut extremely bad gitu, masih. Jadi ketika gue ngerasa satu, ketika lu ribut sama seseorang, terus ketika lu masuk kesal-kesalan, tapi lu forgive it gitu, it's true It's true relationship gitu, karena ya seperti itu. Ya lu harus ngelewatin fase-fase Fase-fase ya nggak sih? begitu. Karena gue pikir nggak semua orang dalam pekerjaan, dalam relationship, dalam pertemanan semuanya harus mulus gitu. Ketersinggungan pasti ada, marah pasti ada, nggak cocoknya banyak gitu kan ya nggak sih? Gue kadang-kadang yang amazed sama dia adalah yang gue suka dia easy going, bener-bener kita kesini dia bisa kalau gue ada dia bener-bener nyempatin. Sulit ya di zaman sekarang yang punya kesibukan masing-masing. Terus udah gitu kadang-kadang kita punya planning sebagai teman dan dia nyempetin gitu. Nah gue really respect about Debbie. Tapi karena memang lu make effort aja for relationship, persahabatan ya nggak sih. Jadi gue pikir I respect her about this. Plus satu lagi gue rasa gue sama Rere itu walaupun misalkan gini maksudnya gini, kata yang mudahnya adalah aku dan dia itu satu frekuensi dalam artian gini,
lu sama gue itu benar-benar frekuensinya sama, dalam artian ketika pola pikir sama, terus ketika lu lagi mungkin waktu gue sempat lost contact sama Rere, bukan lost contact sih, maksudnya kita nggak ketemu sering ketika Rere baru ngelahirin, karena waktu itu kan mungkin frekuensinya Rere adalah untuk anak gitu, terus dia akhirnya ketika akhirnya udah beres frekuensi dia sama lagi nih sama gue. Mungkin frekuensi itu akan berpindah suatu saat ketika mungkin if I have a kids, mungkin itu frekuensinya agak beda. Tapi kalau sekarang frekuensi kita sama. Terus dengan pola pikir yang almost miliar dan sebenarnya pola pikir yang mirip-mirip ini mungkin karena background yang mirip-mirip ya. Backgroundnya kita dari yang susah gitu lah ya, biasa-biasa, terus sampai sekarang bisa berdiri di dua kaki sendiri itu mungkin bikin lebih nyambung gitu dibandingin kalau tiba-tiba. Dan we like freedom, right? Yes. Dan kita benar-benar suka banget kebebasan, mindset bebas gitu. Jadi kita nggak suka dengan aturan. So far kita tahu mana batasannya, mana batasannya, mana yang memang untuk keluarga, untuk kerjaan, dan untuk kita party gitu. Kenapa gue bisa jalan sama dia adalah karena jodoh. Jodoh itu adalah orang yang tepat di waktu yang tepat. Gue ketemu dia di waktu yang tepat, ketika dia waktu itu lagi tepat juga. Kalau kayak gue mungkin waktunya orangnya lagi tepat, orangnya tepat. Terlalu inilah ya deep, tapi ya it's the right things. Tapi I will make effort. Kalau misalkan lo butuh gue atau apa, ya gue bakal datang. Kalau lo panggil, gue pasti datang. Cuma wanita panggilan. Iya, wanita panggilan si Matupang. Yang malam tukang. So, Debbie, lu kan visioner, lu punya visi misi. Yang visioner lu, bukan gue. Oh ya. Tapi tetap lu tuh bener-bener kayak orangnya family banget gitu. Iya. Di usia lu yang single tuh gimana rasanya? Iya, sebenarnya gini. Kalau dipikir-pikir mungkin I like my freedom gitu ya. Maksudnya kalau lu ngobrol mungkin sometimes you jealous, mungkin nggak jealous juga ya, tapi maksudnya dengan gua nggak ada tanggung jawab. Permasalahan gua mungkin gua nggak terlalu suka namanya responsibility, mungkin itu ya jadi permasalahan kenapa I'm not married yet gitu. Mungkin karena contoh aja ya, gua nggak suka tuh binatang piaraan nambah lagi satu responsibility. I already have a lot of responsibility. Nah, adding one more kayak nikah, ruwet gitu loh. Terus, tapi bukannya berarti gue nggak bisa stay in the relationship gitu. Karena lu tahu, gue kalau have a relationship always panjang gitu. Untuk menikah mungkin agak susah ya. Tapi kalau lu ngomong, beberapa teman nanya, ya Dep, kalau lu mikirin nikah terus gagal, ya tinggal divorce. Ya memang iya gitu, betul kadang-kadang, tapi tanggung jawabnya beda. Kalau udah terikat dalam sebuah pernikahan, gue rasa it's not that like pacaran gitu, walaupun long ya. Iya, I'm not agree with that. Terus dari gitu, pengen punya anak nggak lu? Ya betul, punya anak pengen gitu, tapi kayaknya itu bukan esensi utama dalam hidup kali ya. Buat gue esensi utama dalam hidup untuk become happy mungkin bukan anak gitu, mungkin bukan anak gitu. Jadi beda-beda kali ya. Tapi kalau misalkan emang gue tiba-tiba berada di satu situasi yang mengharuskan gue seperti itu, ya gue siap gitu. Tapi ya it's not that easy lah gitu, dengan jiwa bebas gue gitu. Kasih sesuatu yang bikin teman-teman kita, terutama perempuan ya. Perempuan tuh kadang-kadang berpikirnya dalam pertemanan, dalam harus married di umur sekian, karirnya harus begini-begini. Ya lu punya pemikiran yang ini nggak? Ya. Mungkin kelihatannya akan jadi kayak gue ngegampangin ya, karena beberapa orang memilih menikah karena mereka ingin atau mungkin stabilitas secara ekonomi atau apa gitu ya. Betul. Tapi mungkin kalau ketika ngomongnya sama gue, mungkin kan gue nggak kondisi I'm laki, nggak berada di kondisi harus married karena gue nggak stabil secara ekonomi, misalnya kayak gitu ya Ra ya. Terus tapi menurut gue satu hal yang utama adalah you need to be happy. You need to be happy menurut gue. Dalam artian being yourself, right? Being yourself, yes, betul. Ada satu unsur misalkan kita harus mikirin orang tua kita gitu ya. Ya laki nih gitu, kayak misalkan bokap nggak terlalu, almarhum nggak terlalu nyusahin untuk harus gue married atau apa gitu. Karena kalau lu sebutin galau, mungkin gue galau. Kenapa ya gue nggak pernah met yang orang yang yakinin gue gitu intinya. Tapi di luar itu gue mungkin berpikir pernikahan itu bukan hal utama untuk berbahagia. Pernikahan itu bukan hal yang utama berbahagia. Bahkan in fact gue sering nemuin teman-teman gue yang udah menikah
tapi they didn't happy. Ya. They didn't happy gitu. True. Jadi semua itu satu hal menurut gua, there no such thing as a freelance. Lu apapun yang lu lakuin pasti ada yang harus lu korbanin. Selalu ada sacrifice gitu. Maksudnya saat ini gua memilih untuk being single gitu ya. Tidak menikah lah kasarnya, tidak menikah karena menurut gua lebih happy dengan I'm not married gitu. Tapi kalau suatu saat gua ketemu Someone. a right person, means dalam artian dia gitu ya, maksudnya orang yang lagi jalan sama gue membuat gue yakin ya why not gitu. Tapi bukan itu, karena buat lo happy, kalau lo mengandalkan seseorang untuk menjadi bahagia, menurut gue itu salah. Pokoknya in your life you have to be happy and become yourself, right? Ya, pokoknya Jadi jangan happy, menyandarkan diri lo untuk, maksudnya gini, jangan kayak gini, gue berteman sama lo nih, terus gue pengen jadi happy, terus kalau nggak ada lo gue jadi nggak happy. Nah itu menurut gue salah. Jadi kalau ada lu gue semakin happy, it's okay. Tapi kalau nggak ada lu gue jadi nggak happy itu salah. Okay. Ya? So whatever the way you have to be happy. Yes. That's become enjoying your life. Right? Yes. Gitu. So guys, jangan lupa subscribe and comment below.